Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menyusun laporan penelitian. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama M. Noval Hilmi, kemudian saya sendiri Nafa Ivanti, kemudian Sepia Regina. Next. Adapun yang kami bahas, yang pertama analisis dan pembahasan hasil penelitian mengkaitkan dengan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, kontekstual objek penelitian. Yang ketiga, contoh kasus hasil penelitian. Yang keempat, penulisan kesimpulan, penulisan abstrak. Next. Analisis dan pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Bagian ini berisi paparan objektif peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain penemuan penelitian, kemudian penjelasan serta penafsiran dari data dan hubungan yang diperoleh, lalu pembuatan generalisasi dari penemuan. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dapat dilakukan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis, aspek-aspek penyusunan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, aspek kajian teoritis. Lalu aspek kajian empiris, yang ketiga aspek implikasi hasil. Next. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Pentingnya mengaitkan hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu penelitian yang akan dilakukan dan dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, agar peneliti dapat menghindari plagiasi serta dapat memacu peneliti untuk melakukan penelitian dan memperoleh solusi yang baru dan original. Yang ketiga, agar akar dari keilmuan yang telah dilakukan oleh ilmuwan yang terdahulu dapat diteruskan dan dapat menghasilkan penelitian yang baru. Next. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sepia. Objek penelitian. Sugiono menjelaskan bahwa objek di dalam riset adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Supriyati menjelaskan bahwa objek di dalam riset adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat riset dilakukan. Iwan Satrivi, pengertian dari objek di dalam riset mencakup proses pemetaan wilayah riset serta sasaran riset tersebut. Suharsini juga disebutkan bahwa objek di dalam riset bisa disebut dengan istilah variabel penelitian. Macam objek penelitian. Objek penelitian primer, yaitu objek yang dibutuhkan dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud di sini adalah hasil pengambilan data dari sumbernya langsung. Yang kedua, objek penelitian sekunder adalah data yang diperoleh dari objek yang merupakan sumber sekunder atau sumber kedua. Next. Prinsip objek penelitian. Yang pertama, identitas digital. Diartikan sebagai proses untuk membangun identitas secara digital. Misalnya, profil di suatu media atau platform yang umum digunakan dalam kegiatan penelitian. Prinsip ini sendiri bertujuan untuk melakukan identifikasi unik.
Yang kedua, agregasi data. Agregasi data diperlukan untuk studi yang lebih luas, di mana peneliti memerlukan lebih banyak data dan dipelajari secara lebih mendalam. Yang ketiga, anotasi. Memiliki fungsi memberikan metadata tambahan. Semua metadata yang didapatkan tentunya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga ikut mendukung kesuksesan penelitian tersebut, di mana bisa mendapat hasil dan temuan yang terbaik yang solutif dan bermanfaat luas. Cara menentukan objek penelitian. Yang pertama, spesifik, di mana dalam menentukan objek di dalam penelitian harus dibuat spesifik. Yang kedua, terukur. Artinya, semua data dari sebuah objek penelitian bisa diukur untuk memudahkan peneliti mencapai tujuan riset. Yang ketiga, dicapai. Dengan bisa dicapai, yakni mencapai suatu tujuan. Yang keempat, realistis. Realistis, yakni yang memang mudah ditemukan atau didapatkan. Dan yang kelima, jangka waktu. Adalah jangka waktu penelitian yang disesuaikan dengan anggaran. Contoh objek penelitian. Yang pertama, penelitian kualitatif. Melakukan penelitian terhadap aksi penolakan masyarakat di suatu kota untuk pembangunan bandara. Maka peneliti perlu menjadikan masyarakat tersebut sebagai objek dan kemudian mencari tahu alasan penolakan lengkap dengan menemukan solusi untuk mengatasinya. Yang kedua, penelitian etnografi. Contohnya, peneliti perlu melakukan penelitian dengan terjun langsung di lapangan dan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat setempat. Studi kasus penelitian. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Jenis studi kasus. Yang pertama, instrunsif, yang kedua, instrumental, dan yang ketiga, kolektif. Ciri-ciri penelitian studi kasus yang baik. 1. Memandang objek penelitian sebagai kasus atau permasalahan. 2. Memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Yang kelima, menggunakan teori yang sesuai sebagai pedoman atau acuan penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian. Pertama, 1. Pemilihan kasus. 2. Pengumpulan data. 3. Analisis data. 4. Perbaikan. Dan 5. Penulisan laporan. Contoh penelitian studi kasus. Secara umum, penelitian studi kasus diterapkan pada ilmu sosial dan juga pengaturan pendidikan. Contoh dari penelitian dengan metode studi kasus ini sendiri kemudian sangat beragam. Adapun contoh-contoh sederhananya antara lain, yang pertama, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal atau single parent. Yang kedua, penelitian yang dilakukan kepada anak yang mengalami isolasi atau diberikan kehadirannya sampai anak tersebut menginjak usia 12 tahun. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui riwayat kesehatan seseorang sejak lahir sampai menginjak usia remaja. Atau bisa juga dari usia remaja, misalnya 12 tahun, sampai memasuki usia dewasa di usia 35 tahun. Yang keempat, penelitian untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan karir seseorang di suatu lingkungan kerja atau perusahaan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Cara menulis kesimpulan penelitian. 1. Mengungkapkan ulang topik dan masalah penelitian. 2. Tulis ulang poin penelitian. 3. Meringkas poin-poin penting dalam penelitian. 4. Tambah poin penting jika belum dijelaskan.
Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada pembahasan, tafsiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Abstrak bisa ditemukan pada karya ilmiah. Penulisan abstrak. Penulisan abstrak terdiri dari 3 paragraf. Pertama, memuat judul penelitian, rumusan masalah, latar belakang, dan tujuan penelitian. Kedua, memuat metode penelitian, teknik analisis data, landasan teori. Ketiga, memuat hasil atau kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Perbedaan abstrak dan kesimpulan. Perbedaan abstrak dan kesimpulan terletak pada beberapa poin, yaitu definisi abstrak artinya ringkasan singkat yang ada pada bagian awal artikel penelitian, sedangkan simpulan merupakan pernyataan singkat atau juga akun pada poin utama sebuah karya dengan penulisan lebih panjang. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan chat di grup WA.